menjadikan Kristus sebagai kepala. Keluarga artinya menjadikan Kristus sebagai pedoman kehidupan dan menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan dan teladan hidup berkeluarga. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan para sahabat, menjumpai para sahabat dimanapun kalian berada melalui channel ini. Nah, baik, di kelas pemuridan kali ini, discipleship, kita mengambil satu tema, kita mengambil satu materi, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku, yang diambil dari Kejadian 2 ayat 24, 1 Korintus 11 ayat 3, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Dan materi ini juga kita ambil dari satu buku pelajaran pegangan siswa, yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kurikulum 2013. Bukunya di sekolah ada, kalian boleh mendapatkannya di sekolah, di toko buku juga ada. Ya, kalian bisa membelinya di BPK Gunung Mulia juga ada. Nah, baik. Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Jadi, untuk mencapai satu keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang di keluarga itu dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kebenaran Kristus, adalah menjadikan Tuhan sebagai pedoman kehidupan keluarga kita. Tuhan sebagai kepala di dalam keluarga kita. Tuhan sebagai pembimbing di keluarga kita. Kalau kita menjauhkan Tuhan dari keluarga kita, kita akan mendapati keluarga yang tidak harmonis di keluarga itu. Kenapa? Karena Tuhan membentuk keluarga sejak bumi dijadikan. Lembaga tertua di dunia yaitu keluarga. Sejak bumi diciptakan, Tuhan menciptakan lembaga tertua yaitu keluarga, dimulai dari Adam dan Hawa. Jelas ya? Seperti apa? Kita teruskan materinya. Definisi keluarga. Kata keluarga bukan lagi istilah asing di telinga kita, karena kita hidup dan berkembang dalam keluarga serta bersama-sama dengan keluarga. Jadi memang keluarga itu adalah identik dengan yang namanya keluarga. Satu kumpulan kecil antara ayah dan ibu, antara abang dan kakak. Ada ayah, ibu, anak, dan anak. Ada ayah, ibu, anak, paman, kakek, nenek, dan itu keluarga. Banyak definisi yang berbeda tentang keluarga. Meskipun demikian, terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda tersebut dan merupakan ciri pokok, yakni keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Ya, keluarga itu kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Oke, yang paling kecil itu apa? Ayah dan ibu, anak, itu kecil. Keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Benar. Ya, ikatan darah misalnya antara ayah dan anak, ibu dan anak, itu ikatan darah. Abang dan kakak, itu ikatan darah. Perkawinan ayah dan ibu atau adopsi, yang diangkat jadi anak, yang diangkat jadi ayah angkat, itu bisa disebut sebagai keluarga. Keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin. Jadi keluarga itu terbentuk dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, tidak ada jenis kelamin yang sama dijadikan keluarga. Jadi ayah dan ibu, tidak. Misalnya wanita dengan wanita, pria dengan pria, atau tidak ada. Pria dengan pria, wanita dengan wanita, itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, itu dosa. Jadi itu kalau ada pun kalian lihat melalui media sosial, media TV di luar negara sana ataupun di Indonesia ini yang pernikahan sejenis, itu dosa. Kenapa?
karena Alkitab melarang itu. Pernikahan sejenis itu tidak ada, itu namanya perzinahan. Karena yang benar menurut Alkitab adalah keluarga yang terbentuk dari dua orang yang berjenis kelamin berbeda, antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat dapat ditemukan bahwa keluarga terdiri atas dua bentuk, yaitu keluarga batih dan keluarga besar. Oke. Keluarga batih ya, yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu lebih sering disebut sebagai keluarga kecil. Jadi, keluarga batih adalah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, keluarga besar yaitu keluarga batih tadi yang kecil ditambah dengan kerabat yang lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah dan senantiasa dipertahankan. Misalnya tadi kan sudah ada ayah, ibu, anak kan. Nah, ditambah dengan kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Nah, itu keluarga besar. Itu namanya keluarga besar. Kalau keluarga batih dia keluarga kecil. Kalau keluarga batih itu keluarga kecil. Oke. Fungsi keluarga. Tahukah kamu bahwa setiap anggota keluarga mempunyai tugas yang harus dilakukan? Apa tugas sebagai seorang anak? Apa tugasmu? Tugas orang tuamu. Nah, di dalam keluarga ada tugas masing-masing, ada peranan penting di masing-masing keluarga. Contoh, ayah bertanggung jawab untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Istri bertanggung jawab untuk anak dan suaminya. Anak bertanggung jawab menghormati ayah dan ibunya, menjaga nama baik keluarganya. Itu fungsi keluarga. Oke, fungsi keluarga itu seperti itu. Jadi setiap anggota keluarga itu punya peranan penting untuk kita mencapai satu keluarga yang bahagia, harmonis, dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kebenaran Kristus. Harus jelas fungsi dan peranan dari masing-masing anggota keluarga. Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut sebagai fungsi. Adapun fungsi keluarga menurut para sosiolog adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi biologis yang berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologi. Misalnya, makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Ini fungsi biologisnya. Nah, berkaitan dengan pemenuhan sifat biologis. Antara makan, minum, dan segala macamnya. Nah, di situ dia. Fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Jadi, keluarga itu harus ada sosialnya. Sosialnya itu artinya begini. Antara ayah dan anak itu harus ada komunikasinya. Nggak bisa di satu keluarga antara hubungan anak dan ayah itu hubungannya renggang, jarang ngomong, jarang komunikasi. Yang ada adalah marah-marah terhadap anak tidak menghormati orang tua, maki-maki orang tua seenak udelnya saja. Nah, itu tidak ada dalam kalau dalam keluarga yang harmonis itu tidak ada. Jadi disinilah akan kelihatan bahwa fungsi sosial itu penting dalam satu keluarga menurut pakar sosiologi biologis pula. Fungsi yang ketiga adalah fungsi afeksi yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman. Nah,
Jadi di dalam keluarga menurut para sosiolog adalah ada fungsi afeksinya. Nah, di sana ada kasih sayang, ada keintiman. Keintiman itu berbicara tentang komunikasi. Jadi ketika seorang ayah melakukan kesalahan, enggak enaknya si anak menghakimi si orang tua karena melakukan kesalahan. Sebaliknya juga, orang tua tidak seenaknya menghakimi anak-anaknya, anggota keluarganya, apakah itu istri, apakah itu anak. Tidak mudah untuk menghakiminya. Tidak menghakimi maksud saya, tetapi memberikan kasih sayang, tetapi memberikan perhatian, memberikan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Nah, ini yang kadang-kadang di keluarga itu tidak terjadi. Oke, selanjutnya fungsi edukatif yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Fungsi keluarga itu ini mengedukasi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, dan menyekolahkan anak. Itu adalah fungsi keluarga. Fungsi religius yang mendorong dikembangkannya anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi artinya begini, keluarga bertanggung jawab, berfungsi untuk menghasilkan anak-anak anggota keluarganya menjadi orang-orang yang rohani. Kira-kira begitu. Fungsi protektif yang memberikan tempat yang nyaman, fungsi perlindungan bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis. Fungsi rekreatif dengan tujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam kehidupan keluarga. Fungsi ekonomis berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fungsi status sosial, yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, itu tadi fungsi-fungsi menurut para sosiolog. Selain fungsi keluarga yang sudah diuraikan di atas yang tadi, menurut iman Kristen itu seperti apa sih keluarga menurut fungsinya? Keluarga berfungsi menurut fungsi keluarga menurut iman Kristen seperti apa? Yuk kita belajar. Keluarga menurut Kejadian 1 ayat 28, keluarga adalah sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Jadi keluarga itu adalah mitra Allah untuk bagaimana kita bisa menguasai dunia, untuk bagaimana kita bisa mengelola dunia, alam semesta dan segala isinya. Setiap manusia terbentuk termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, ya, dengan memanfaatkan hasil alam dan memenuhi kebutuhan manusia dengan secukupnya, menjaga kebersihan, keindahan alam, ramah terhadap lingkungan dan sebagainya. Itu dia. Keluarga itu hadir sebagai mitra Allah. Keluarga itu hadir sebagai mitra Allah, rekan sekerja Allah. Untuk bagaimana keluarga itu bisa menggenapi, untuk bisa menjangkau, untuk bisa mendidik anggota keluarga, untuk bisa menguasai dunia, untuk bisa mengelola alam, untuk bisa mengelola alam dan segala isinya. Kira-kira begitu. Yang kedua, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Jadi selain daripada tadi menguasai dunia dan segala isinya, mengelola alam dan segala isinya, keluarga juga berfungsi sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Jadi untuk mendapatkan pendidikan itu, untuk mendapatkan pendidikan si anak, ya, itu si anak mendapatkan pendidikan itu bukan yang pertama kali dan terutama kali itu bukan di sekolah. Harusnya si anak mendapatkan pendidikan utama dan terutama itu dari orang tua, dari keluarga. Nah, anak mau jadi seperti apa ke depannya?
Anak mau seperti apa mau kita jadikan itu tergantung daripada keluarga itu sendiri. Yang pertama berarti belum ada lembaga lain yang mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Oke. Yang utama berarti belum ada lembaga lain yang mengungguli perannya. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani. Nah itu dia, keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi nilai-nilai kekristenan si anak dan si istri. Nah, keluarga itu seperti itu, saling melengkapi. Keluarga itu memberikan nilai-nilai Kristiani, mengajarkan, mendidik anggota keluarga menjadi apa? Keluarga yang seharusnya, yang dikehendaki Tuhan. Jadi keluarga yang bahagia, yang menjadikan Yesus Kristus pedoman kehidupan keluarga, menjadikan keluarga itu dipenuhi dengan kebenaran, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Yang ketiga, fungsi keluarga adalah menurut iman Kristen sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dan mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Setiap anggota keluarga menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Jadi keluarga itu, fungsi keluarga yaitu sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dan mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Jadi kita ini sebagai teladan bagi dunia untuk bagaimana dunia melihat Kristus, maka dunia melihat keluarga itu. Orang akan melihat, keluarganya itu bahagia kali ya. Kenapa ya? Karena ada Kristus di dalamnya. Kenapa? Karena Kristus, Yesus Kristus sebagai kepala di dalam keluarganya, yang memimpin, yang membina, yang mendidik keluarga itu. Sehingga gambaran dari keluarga, gambaran Kristus ada dalam keluarga itu. Apa gambaran Kristus? Kedamaian, sukacita, kebenaran, pendidikan, nilai-nilai, dan banyak hal lagi. Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tuhan adalah oknum pembentuk sebuah keluarga. Tadi sudah kita jelasin, sepasang yakni laki-laki dan perempuan, ya. Sudah diingatkan kembali dan saya ingatkan lagi bahwa yang disebut keluarga adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Oke, itu harus dipahami. Dalam perbedaan itu manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling melengkapi. Nah ini dia, di keluarga itu harus, dengarkan baik-baik, di keluarga itu harus saling membutuhkan. Gak ada yang merasa hebat. Saling mendukung, saling melengkapi. Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dengan mengikat diri. Itulah cikal bakal manusia membangun keluarga. 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen atau pernikahan Kristen menurut firman Allah dari Kejadian 2 ayat 24, yaitu apa? Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi kalau keluarga sudah terbentuk, maka dengarkan baik, kalau keluarga sudah terbentuk melalui pernikahan, dengan kata lain, kamu andai kata seperti ini, kamu sudah menikah nih. Nah kalau kamu sudah menikah, maka kamu harus meninggalkan ayah dan ibumu, gitu. Yang kedua, kamu harus bersatu dengan istrimu ataupun dengan suamimu. Yang ketiga, kamu dan istrimu atau suamimu harus menjadi satu daging. Artinya
bukan digempetin gitu dan segala macam, udah kata satu lagi, enggak. Yang satu daging maksudnya adalah tidak ada lagi pemisahan antara kamu dan istri atau suamimu. Jadi kamu itu satu. Jadi artinya maksudnya begini, tidak ada pemisahan, tidak ada perceraian dalam pernikahan. Kira-kira begitu. Tahukah kamu mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka? Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi keluarga dan menyatakan diri sebagai juru selamat pada pernikahan di Kana. Itu kalian bisa lihat nanti di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus juga akan menolong keluarga Kristen pada masa kini, termasuk keluarga kamu, di dalam segala kesukaran, masalah, kekurangan dan dosa-dosa. Jadi waktu Tuhan Yesus sebagai pedoman dalam keluarga kita, maka ketika kita mengalami satu kesukaran yang besar, satu masalah, kekurangan dan lain-lainnya, Tuhan tuh seperti mengasih jalan keluar. Tuhan tuh menolong kita untuk kita keluar dari kesukaran hidup, dari masalah. Sepertinya kita dikasih keringanan, sepertinya kita dikasih jalan keluar, sehingga sepertinya kita dikasih kekuatan supaya kita mampu melewati semua dan kita menjadi pemenang ketika kita mengalami ataupun ketika keluarga itu mengalami satu masalah yang besar. Nah, itu dia. Hal ini merupakan rahasia ajaib bagi keluarga Kristen. Ajaib ya. Yaitu bahwa kehidupan keluarga Kristen akan selalu tertolong oleh suatu kesetiaan yang luar biasa dan oleh suatu anugerah yang tidak dapat kita pahami. Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala. Apa artinya? Dari tadi sudah kita bicarakan itu ya. Menjadikan Kristus sebagai kepala, keluarga artinya menjadikan Kristus sebagai pedoman kehidupan dan menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan dan teladan hidup berkeluarga. Itu dia. Menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga artinya menjadikan Kristus sebagai pedoman kehidupan dan menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan, sebagai panduan, sebagai teladan, sebagai pedoman dalam hidup berkeluarga. Jika Tuhan diutamakan, maka sukacita, perhatikan, kekuatan, kemenangan, dan penghiburan akan tinggal di dalam keluarga itu. Kita perlu belajar dari kehidupan keluarga Kristiani jemaat perdana, jemaat mula-mula. Mereka tekun dalam berdoa, menggabungkan diri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Mereka selalu berkumpul bersama untuk berdoa dan merayakan perjamuan. Nah, itu keluarga jemaat mula-mula. Nilai dan ajaran Kristiani yang ditanam dalam kehidupan keluarga akan terpancar keluar. Yang seperti saya bilang tadi, bahwa keluarga itu ditonton oleh banyak orang. Kalau keluarga kita diberkati, kalau keluarga ada Tuhan Yesus dalam keluarga kita, ataupun tidak ada Tuhan Yesus dalam keluarga kita, itu ditonton oleh orang lain. Nah, kalau keluarga kita dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita, oleh karena itu kamu perlu disiapkan dari sejak dini melalui berbagai pengalaman yang diturunkan dalam keluarga kamu. Jadi keluarga kamu yang sekarang, kelak kamu nanti akan menjadi keluarga, membentuk keluarga. Kamu harus perhatikan apa-apa saja yang baik dalam keluargamu, itu boleh kamu ambil, tapi yang jelek nggak usah kamu pakai. Tapi yang jelas, kalau kamu nanti membentuk suatu keluarga, jadikan Yesus sebagai kepala di keluargamu, sebagai pedoman dalam keluargamu, sebagai pembimbing di dalam keluargamu. Sadarkah kamu bahwa keadaan keluarga pada masa kini di lingkungan tempat kita berada terdapat banyak masalah dan pergumulan yang dihadapi. Nah, keluarga-keluarga sekarang itu banyak dalam masalah yang luar biasa. Orang tua stres melihat anaknya, apalagi di masa pandemi sekarang.
Orang tua stres ngelihat anaknya, ya. Anak-anak pusing melihat orang tuanya. Nah, itu masalah. Itu keadaan keluarga di masa kini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak meletakkan Kristus sebagai kepala di keluarga itu. Tidak meletakkan Kristus sebagai pedoman di keluarga itu. Apalagi perhatikan ini, angka perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun, angka perceraian terus meningkat. Penyebabnya karena perselingkuhan, masalah anak, masalah macam-macam yang membuat mereka perceraian. Akibatnya apa? Yang merasakan siapa? Si anak. Akhirnya banyak anak-anak yang terjerumus dalam narkoba, minuman keras, perjudian, macam-macam yang lain. Kenapa? Karena figur di keluarga itu tidak ada. Kenapa? Karena di keluarga itu tidak menjadikan Yesus sebagai kepala. Kenapa? Karena di keluarga itu tidak dipenuhi dengan damai, sukacita. Yang ada ribut dan ribut dan ribut, pertengkaran dan pertengkaran. Tidak ada saling mendukung, tidak ada saling mendoakan. Itu dia yang membuat anak-anak sekarang berantakan, yang membuat keluarga bercerai, yang membuat perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga Kristen pada masa kini perlu menyadari perannya dengan cara merefleksikan nilai-nilai kehidupan, baik secara biblis, alkitabiah, maupun teologi, sehingga menjadi perpanjangan peranan Allah dalam kehidupan keluarga Kristen secara utuh. Peranan Allah dalam kehidupan keluarga Kristen secara utuh. Yang pertama, keluarga sebagai pusat kehidupan, pusat pembentukan kehidupan rohani. Jadi di keluarga inilah kesempatan lah. Di keluarga inilah fokus utama atau kesempatan utama menjadikan anggota keluarga, menjadikan keluarga itu sebagai sentris, sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memberdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Jadi begini, keluarga itu sebagai tempat bernaung kudus, tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan. Jadi di keluarga itu ada penerimaan. Jadi ketika salah satu anggota keluarga, apakah itu si ayah, si ibu, atau si anak, melakukan kesalahan, tidak ada penghakiman di sana. Ketika seorang melakukan kesalahan, gak ada dasar kamu kurang asam, kamu melakukan kesalahan, bla 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 bla. Tapi yang ada adalah penerimaan, bukan penolakan. Saya percaya bahwa ketika di keluarga itu dipenuhi dengan penerimaan, pembinaan, dan pertumbuhan masing-masing anggota keluarga, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang dipenuhi dengan kemuliaan Kristus, keluarga yang bahagia. Nah, ketika ada masalah yang sangat besar sekalipun, maka keluarga itu bisa bertahan. Kenapa? Karena ada penerimaan, ada pembinaan, ada pertumbuhan di sana. Kenapa bisa hal ini terjadi? Karena Kristus dijadikan pedoman kehidupan dalam berkeluarga. Tidak ada penghakiman di sana. Yang ada apa? Penerimaan, pembinaan, pertumbuhan. Selanjutnya, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara menyeluruh, secara holistik, baik itu mentalnya,
baik itu emosionalnya, baik itu spiritualnya, rohaninya, atau yang lainnya. Selanjutnya, keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan, menceritakan kasih Allah, misalnya menceritakan mujizat Tuhan, menceritakan kisah-kisah di Alkitab, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang mujizat-mujizat Tuhan yang sudah dilakukan sampai hari ini. Itu diceritakan. Melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dalam keluarga Kristen ada hal khas berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga. Peran Tuhan melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi yang meliputi kebutuhan keluarga akan berkat Tuhan, pengampunan, serta pembaharuan oleh Tuhan. Berkat Tuhan, pengertian berkat Tuhan cakupannya sangat luas, bukan hanya sekedar uang atau materi. Berkat Tuhan juga meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Perhatikan, berkat Tuhan, ya, ketika kita melibatkan Tuhan dalam keluarga kita, kita akan menerima yang namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan saja bercerita tentang uang dan harta maupun tahta, bukan, tetapi berbicara mengenai kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan sebagainya, seperti yang saya ceritakan dari awal tadi. Ada damai sejahtera di sana, ada berkat Tuhan di sana, ada kesehatan yang sadar atau tidak sadar. Waktu kita melibatkan Tuhan, hidup kita sering dalam keadaan sehat. Waktu saudara, dengar baik, ini kadang-kadang kita nggak sadar lah. Kita tuh nggak dikena penyakit apapun, kita nggak jarang sakit, diberikan sehat terus. Nah, itu berkat Tuhan. Ya, waktu kita jarang sakit, kita hampir tidak pernah sakit, itu berkat Tuhan. Oke, itu harus bisa dipahamin. Yang kedua adalah pengampunan. Dengan pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus di kayu salib, seluruh dosa-dosa kita yang kita lakukan di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, itu diampuni oleh Tuhan. Diampuni oleh Tuhan. Oke. Tapi bukan berarti di dosa-dosa yang datang seenak udel kita saja berbuat dosa dengan kita memberontak terus sama Tuhan. No. Bukan itu, tapi kita datang kepada Tuhan. Ya, keluarga itu datang kepada Tuhan dan tidak ada pemberontakan di sana. Pengampunan Tuhan ada ketika keluarga kita melibatkan Tuhan. Bisa dibayangkan jika dalam kehidupan keluarga Kristen, baik antara orang tua dengan anak maupun antara anak-anak tidak bisa saling mengampuni, perhatikan, dan memaafkan, maka yang tumbuh dalam kehidupan keluarga adalah rasa kepahitan. Tuhan sudah mengampuni kita. Nah, ketika anak kita melakukan kesalahan atau ketika orang tua kita melakukan kesalahan, kita harus mengampuni. Kita harus memaafkan, bukan menghakimi. Jelas ya? Bukan membenci, bukan menyakiti, bukan menuduh dan lain sebagainya, bukan. Tetapi mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Pembaharuan oleh Tuhan. Pembaharuan oleh Tuhan sering disebut juga dalam kekristenan sebagai hidup baru. Artinya manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam kehidupan di dalam Kristus. Kristus masuk dan berdiam dalam kehidupan manusia yang baru, yang tidak sama dengan kehidupannya yang lama. Jadi
Ada pembaruan hari demi hari ketika kita melibatkan Tuhan, ketika keluarga mulai melibatkan Tuhan. Oleh karena itu, keluarga ayo mulai libatkan Tuhan. Kalau bapak mama kita tidak melibatkan Tuhan dalam keluarga, kamu sebagai anak, fungsi sebagai anak, libatkan Tuhan dalam keluargamu. Dan percayalah, pembaruan demi pembaruan akan terjadi di dalam keluargamu. Keluargamu yang hampir-hampir mau bercerai, keluargamu, ibu ayah ibumu hampir-hampir mau bercerai, keluargamu yang banyak sekali ditimpa masalah, keluargamu yang hari-harinya ribut pertikaian, membenci satu sama lain anggota keluarga. Waktu kamu bertanggung jawab sebagai anak dalam keluarga, melibatkan Tuhan, kamu berdoa membela keluargamu, maka yang terjadi adalah pembaharuan di dalam keluargamu. Saya percaya waktu kamu duduk berdoa, memohon ampun, membela keluargamu, kamu sudah menyelamatkan keluargamu. Kamu sudah membawa keluargamu kepada kedamaian, kepada terang Kristus. Tuhan dalam keluarga kita akan dirasakan dalam arah dan tujuan kehidupan keluarga yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orientasi keluarga bukan hanya kepada kehidupan keluarga sendiri, tetapi berpusat kepada Kristus. Jelas ya? Seperti dalam Efesus 4 ayat 17-20, kehidupan yang diperbarui oleh Tuhan bukan lagi kehidupan dengan pikiran yang sia-sia, hidup dalam persekutuan yang jauh dari Allah, hidup dalam kedegilan hati, melainkan hidup yang mengerti siapa Allah dan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan keluarga. Jelas menurut Efesus 4 ayat 17-20, yaitu mengerti siapa Allah dan apa menjadi kehendak Allah di dalam keluarga kita. Itu dia. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan, kita tahu keluarga seperti apa ke depannya yang harus kita bentuk. Dan kalau kita sebagai anak, bertanggung jawab kita sebagai anak untuk mendoakan keluarga kita. Doakan bapamu, doakan mamamu, doakan abangmu, doakan adik-adikmu, doakan kakakmu, doakan keluargamu, seisi keluargamu. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati, datanglah kepada Tuhan bersama dengan keluargamu. Bikin mesbah doa di keluargamu. Mohon Tuhan berkenan hadir dan memenuhi keluarga, kehidupan pribadi, dan keluarga setiap hari. Dengan demikian, Tuhan menjadi pedoman kehidupan keluarga, akan memberikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga keluarga kamu menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama manusia. Nah, tiba saatnya kita kepada rangkuman kesimpulan. Keluarga Kristen yang pertama adalah keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara menyeluruh, baik itu di fisiknya, mentalnya, psikisnya, spiritual dan sosialnya, serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Yang ketiga, keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan atau pedoman hidup berkeluarga yang akan membawa keluarga, yang akan membawa kesaksian keluarga bagi masyarakat. Baik, untuk para anak-anakku di sekolah, ini ada tugas yang harus kamu kerjakan, 5 tugasnya, dan kamu kerjakan di kertas HPS boleh, di kertas folio juga boleh. Kamu tuliskan nama, kamu tuliskan kelasnya, ya, kamu tuliskan nomor handphone atau WA yang aktif. Saya ulangin, kamu tuliskan nama, kamu lengkap, terus kamu tuliskan kelasnya, kamu tuliskan nomor WA aktif kamu atau nomor handphone kamu.
Oke. Kemudian kamu upload di Google Classroom di GC. Tanggalnya sudah saya buat, kapan harus dikumpul. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.